Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hamdiana, MPD sebagai dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Tri Winarni sebagai guru pamong. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sangatta Utara, yaitu Bapak Supriyadi SPD. Perkenalkan, nama saya Selamat SPD, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Sekaligus saya sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Saya akan menyampaikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Sangatta Utara atau sering disebut SMAKENSA adalah SMK yang berdiri sejak 2004 dan berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dengan menempati area seluas 4.000 meter persegi, SMAKENSA memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung baik proses belajar mengajar maupun pembentukan karakter siswa, sehingga diharapkan lulusannya kelak dapat menjadi calon-calon pekerja yang unggul dan terampil dalam bidangnya masing-masing. Visi SMK Negeri 1 Sangatta Utara mewujudkan lulusan yang profesional, kompetitif, unggul, mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri, berwirausaha, dan mampu melanjutkan ke perguruan tinggi yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa. Misi SMK Negeri 1 Sangatta Utara: 1. Meningkatkan potensi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 2. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan seluruh warga sekolah. 3. Menggali dan mengembangkan potensi kewirausahaan. 4. Melaksanakan bimbingan belajar secara intensif untuk persiapan ke perguruan tinggi. 5. Mendorong seluruh warga sekolah untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Meningkatkan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. SMAKENSA merupakan sekolah yang dirancang khusus dengan berbasis penguatan pada pelajaran kejuruan. Karena kekhususannya di bidang jurusan, sekolah ini diberi julukan Smart School. Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, sekolah ini dilengkapi oleh beberapa fasilitas, diantaranya lab akuntansi, lab administrasi, lab pemasaran,
lab tata busana, lab multimedia, dan lab teknologi komputer dan jaringan. Lapangan bola basket, futsal, dan voli. Juga tersedia ruang kesekretariatan OSIS, ruang meeting, ruang bimbingan konseling, ruang kesehatan atau UKS, ruang ibadah, ruang koperasi, dan kantin. Untuk memberikan pembekalan berorganisasi, menyalurkan bakat serta latihan kepemimpinan, Smakensa memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya basket, voli, futsal, English Club, rohani Islam, pramuka, teater, polisi keamanan sekolah, palang merah remaja, seni tari. Sebuah usaha pastilah menghasilkan suatu prestasi. Inilah wujud prestasi nyata SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Tidak hanya kompetisi dan prestasi, tetapi juga berbagi ilmu dan pengalaman. Dengan kerjasama semua pihak, baik Dewan Guru, siswa, komite sekolah, orang tua murid, dan dinas pendidikan, diharapkan Smakensa akan terus menjadi sekolah yang berkomitmen bukan hanya prestasi, tapi juga menjadikan siswa berkarakter, berkompeten, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah kalau misalnya sehat selalu ya. Kemudian kita sebelum masuk
sudah belajar mengenai permainan bola voli di pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua ya, yaitu bicara tentang passing atas ya. Kemudian selanjutnya hari ini kita akan masuk mengenai materi teknik dasar berikutnya. Untuk materi kita hari ini bicara tentang mengenai teknik dasar lanjutan. Nah, sebelum masuk kepada teknik dasar lanjutan, yang akan kita bahas yaitu mengenai pertama kompetensi dasar, yaitu ada dua, ada kompetensi 3.1 menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar, kemudian mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian di sini ada yang namanya IPK. Jadi IPK-nya sama 2. Nah, mempraktekkan hasil keterampilan. Nah, ini ya masuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui problem based learning, diharapkan siswa mampu. Jadi kalian diharapkan mampu untuk menganalisis tahapan gerak servis atas. Kemudian peserta didik mempraktekkan tahapan gerak servis atas. Nah, kemudian alat yang digunakan yaitu sama sebelumnya, yaitu bola voli, net, fluid, kemudian ada lapangan. Kita akan masuk kepada menganalisis. Nah, sekarang kita akan menganalisis. Jadi kita akan analisis hasil dari YouTube mengenai apa sih teknik dasar ini, gitu kan? Oke, silakan. Lanjut. Oke, kemudian, nah hasil analisis kita tadi muncul sebuah pertanyaan, apa nama teknik dasar tersebut dan apa saja tahapannya? Ada yang mau tahu? Ya, silakan. Nama teknik dasarnya servis atas. Oke, bagus. Itu berputar ya. Adalah kita apa sih tahapan yang terdapat dalam servis atas tersebut? Nah, sebelum kita jawab tahapan-tahapan tersebut, maka kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nanti ada kelompok artikel, ada kelompok YouTube, dan ada kelompok gambar. Ya, nanti kita akan bagi di 3 kelompok ini. Dan yang kemudian, oke, lanjut. Yang kemudian kalian akan mengumpulkan informasi atau olah data. Jadi kumpulkan informasi tahapan-tahapan yang harus dilakukan servis atas dari hasil analisis yang sudah diamati berdasarkan YouTube, artikel, dan gambar. Ya. Nah, selanjutnya, oke, sekarang silakan kita bagi kelompok dulu. Ya, sekarang sudah bagi ya. Selanjutnya mana kelompok artikel? Benar? Iya. Selanjutnya kelompok YouTube. Oke. Selanjutnya kelompok gambar. Oke, ya. Silakan bagi kalian untuk menyampaikan hasil analisis yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian di masing-masing kelompok. Untuk itu silakan yang bagi ingin menyampaikan hasil analisis passing atasnya, servis atasnya, mohon maaf. Oke, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Kami dari kelompok gambar ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami.
Posisi tubuh, yang pertama posisi tubuh berdiri tegak. Kedua, pegang bola di tangan kiri. Ketiga, lambungkan bola hingga ke atas kepala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok gambar. Oke. Baik. Ya, selanjutnya di kelompok berikutnya yang ingin menyampaikan hasil analisis servis atasnya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami dari kelompok artikel ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teknik dasar servis atas. Ya, silakan. Yang pertama, posisi tubuh tegak dengan pandangan mata fokus melihat ke arah datangnya bola. Dua, kaki kiri dilangkahkan ke depan, dilakukan bersamaan dengan salah satu tangan memegang bola. YouTube, oke silakan. Nanti kelompok YouTube. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami dari kelompok YouTube ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teknik dasar servis atas. Ya. Yang pertama, posisi siap dengan kaki kiri di belakang dan kaki kanan di depan sebagai tumpuan ataupun sebaliknya. Yang kedua, posisi badan tegak lurus, arah pandangan mengarah pada bola yang dituju. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok YouTube. Yuk. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan masuk kepada demonstrasi. Ini bukan demonstrasi ini ya. Nah, yang kami maksudkan adalah praktek tahapan-tahapan servis atas dari hasil analisis yang sudah diamati berdasarkan YouTube dan artikel serta gambar. Nah, setelah ini kita akan langsung ke lapangan. Nah, kesimpulannya nanti kalian ambil dari masing-masing kelompok, dari hasil apa yang sudah kalian praktekkan, apa saja kesimpulan dari servis atas berdasarkan apa yang sudah kalian praktekkan dengan apa yang sudah kalian analisis di kelas tadi ya. Nah, untuk itu siapa yang akan menyampaikan lebih awal? Yang menyampaikan lebih awal. Oke, silakan dari kelompok mana? Artikel. Oke, silakan berdiri. Oke, sampaikan kesimpulannya ya. Kelompok artikel ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil praktek kami tadi di lapangan mengenai servis atas. Yang pertama, posisi tubuh tegak dengan pandangan mata fokus melihat ke arah datangnya bola. Lalu kaki kiri dilangkahkan ke depan, dilakukan
Kami dari kelompok gambar ingin menyampaikan hasil kesimpulan kami bahwa saat melakukan servis atas, kaki salah satu depan pegang bola di tangan kiri, lambungkan bola ke atas kepala, pukul bola menggunakan telapak tangan dengan sekuat tenaga. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok gambar. Selanjutnya, untuk kelompok. Kami dari kelompok YouTube ingin menyampaikan hasil kesimpulan kami. Posisi kaki kanan di depan. Aplaus untuk kelompok. Ya, oke, baik, lanjut. Dimulai dari posisi lengan nanti karena banyak aktivitasnya di lengan, nanti baru terakhir di kaki. Oke, untuk itu silakan. Yang saya rasakan setelah mengikuti media Problem Based Learning atau PBL, ini saya dan teman-teman lebih berfokus belajar, berdiskusi menyelesaikan masalah yang didapatkan, menyampaikan hasil diskusi atau solusi serta mudah untuk memahami materi yang diajarkan dan juga menyenangkan. Ya, baik. Dari hasil proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dan media yang Pak Slamet gunakan dan lakukan itu menurut saya itu sudah bagus. Sebab problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja keras secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Nah, dalam penggunaan yang model ini saya melihat memiliki kelebihan dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian bisa memicu peningkatan aktivitas suatu permasalahan dan juga kegiatan pembelajaran berjalan lebih kondusif dan efektif karena peserta didiknya itu dituntut untuk aktif. Pembelajaran berorientasi pada siswa dapat mengakomodasi gaya belajar siswa. Terus yang terakhir, pembelajaran itu tidak terfokus hanya pada guru. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Setelah mengamati praktek PPL yang telah dilaksanakan Pak Slamet sebagai peserta PPG kategori 1 di LPTK Universitas Mula Warman dari proses awal hingga akhir dan dengan penerapan pendekatan, model pembelajaran serta media pembelajaran, alat praktek serta evaluasinya, hasilnya sudah baik. Namun ada hal yang perlu ditambahkan, terutama pada sarana prasarananya, untuk meningkatkan motivasi guru dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan pengadaan sarana prasarananya yang kurang untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran pendidikan jasmani agar terlaksana dengan baik. Hal ini tertuang
pada salah satu misi sekolah SMK Negeri 1 Sangatta Utara, yaitu meningkatkan potensi guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar.